Undangan di tempat saya 9:30. Padahal dikira semua jam 9 apa? Inggih Bu, jam 9. Oh gitu. Maaf ya undangannya karena saya baca 9:30 gitu. Nah, ini pesertanya satu kelas atau ada beberapa kelas? Untuk sementara kami satu Satu kelas. kelas, Bu. Satu kelas ya. Jadi bisa langsung dimulai? Ya, Bu. Silakan Bu Susi. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Susilo Wardani. Kita baru bertemu ya di selama di MKN. Saudara baru bertemu dengan saya. Karena dulu saya belum mengajar mungkin, nah, sekarang saya sudah mengajar di sana juga. Nah, kebetulan saya memang alumni pertama kali di UNS, di MKN UNS, yang sekarang sudah buka kantor sendiri. Di kantor saya itu di Solo Baru ya. Tempat kedudukan kantor saya itu di Sukoharjo. Jadi memang saya yang pertama kali lulus dan pertama kali membuka kantor sebagai notaris PPAT di Sukoharjo. Jadi di sini saya akan sharing, berbagi pengetahuan dengan saudara. Kebetulan saya juga ketua alumni MKN UNS, sehingga nanti jika saudara lulus, kita akan bertemu dalam forum alumni. Nah, dalam forum alumni itu juga ada mungkin pengetahuan-pengetahuan yang di-share di situ, yang bisa kita saling komunikasi, mungkin karena dalam perjalanan ke depan kita akan ada kesulitan, misalnya dalam pekerjaan kita bisa sharing, bisa tanya, bisa saling membagi ilmu gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya diminta oleh Prodi untuk memberikan kuliah KKL ya, karena masih masa pandemi ya. Magang dan kuliah KKL sebenarnya sayang ya, karena magang itu sebenarnya memang harus bertatap muka, harus tahu dalam satu lokasi kantor, misalnya seperti itu. Kita kan sudah punya laboratorium, itu sumbangan alumni untuk MKN UNS. Nah, itu sebenarnya bisa kita pergunakan bersama di situ. Jadi nanti ada notarisnya, ada pegawai-pegawainya, ada tamunya, nanti dibuat seperti itu sebenarnya di lab itu. Tapi dengan sangat sayang karena memang kondisi pandemi yang saat ini ada, membuat kita tidak mudah untuk bertemu tatap muka, sehingga lewat sarana ini diharapkan kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang dan gambaran bagaimana kedepannya setelah Anda sekalian lulus dari MKN UNS. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing dari lulus dan bagaimana menjadi seorang notaris PPAT sampai bagaimana mengelola sebuah kantor. Ini saudara beruntung dapat pengetahuan ya. Maksudnya kalau dulu saya angkatan pertama itu tidak ada sama sekali yang membimbing, yang mengguidance, karena memang kami angkatan pertama belum punya kakak kelas, belum punya dan tidak dibuat mata kuliah seperti ini juga, sehingga lulus itu memang masih meraba-raba. Terus bagaimana ya setelah lulus ini? Terus bagaimana caranya menjadi notaris? Nah, seperti itu menjadi pertanyaan kami dulu gitu loh. Nah, sekarang karena
saya juga ketua alumni di sini, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan bagaimana sih menjadi seorang notaris dan apa hal-hal yang harus kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan seperti itu. Oke, saya akan sharing materinya. Saudara melihat di layar ya, sudah ada ya. Nah ini kita belajar tata kelola kantor notaris dan PPAT. Tapi akan kita mulai dulu dari bagaimana toh menjadi seorang notaris seperti itu. Nah, notaris itu sebenarnya apa? Jadi jabatan notaris itu lahir karena kepentingan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum perdata yang ada atau terjadi di antara mereka. Jadi dibutuhkan alat bukti ini. Nah, notaris inilah yang membuat alat bukti. Karena jadi notaris itu bukanlah kerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sudah seharusnya bagi seorang notaris karena dia selaku pembuat akta otentik, pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk membuat alat bukti berupa akta otentik, maka sudah seharusnya notaris itu menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melayani masyarakat yang menjadi calon kliennya nanti. Notaris itu pada intinya aja memberikan pelayanan. Pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Kalau mereka mau bikin alat bukti bawah tangan sih oke-oke, monggo-monggo saja gitu. Nah itu bukan tidak harus dengan alat bukti otentik. Tetapi karena masyarakat itu butuh alat bukti otentik, maka disinilah peran notaris. Jadi notaris itu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti otentik tadi. Nah, pelayanan di sini jangan diartikan dalam arti yang sempit sebagai pembuat akta. Pelayanan harus diartikan menyangkut aspek holistik ya, atau menyeluruh. Dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi notaris, datang ke tempat notaris, terus mendapat fasilitas dari kantor notaris, dilayani dengan keramahan dari notaris dan pegawainya, sampai pembuatan akta yang dibutuhkan oleh para pihak sendiri. Nah, sekarang semakin banyak juga notaris yang ada di Indonesia. Tapi banyaknya notaris itu tidak dapat dipungkiri menimbulkan adanya persaingan di antara sesama notaris. Akan tetapi persaingan tersebut janganlah selalu dipandang dari segi negatifnya, melainkan dijadikan cambuk bagi setiap notaris untuk meningkatkan pelayanan. Nah, ini bagaimana toh kita tuh untuk menjadi seorang notaris. Ini kalau kita menjadi seorang notaris itu lulus S1 dulu ya. Kemudian lulus S2.
Terus ada yang namanya ujian pra-ALB. Ada yang namanya ujian pra-ALB. Terus habis ujian pra-ALB ini diselenggarakan oleh kantor wilayah, pengurus wilayah, oleh pengurus wilayah organisasi notaris, INI ya. Terus magang 2 tahun. Kita harus magang 2 tahun di kantor notaris. Notarisnya ini adalah sudah ditentukan dari organisasi, jadi tidak sembarang notaris, dan tidak semua notaris juga bisa menjadi tempat magang. Seperti saya belum bisa mendapat menjadi tempat magang, karena saya belum 5 tahun. Jadi saya baru 4 tahun ya. Nah, yang boleh magang itu adalah, ditempatin magang itu adalah notaris yang sudah 5 tahun ke atas. Jadi ada daftar dari organisasi yang boleh dimagangi. Jadi tidak semua notaris bisa. Nah, setelah itu dalam perjalanan di sini ada seminar-seminar yang diselenggarakan oleh organisasi. Nah, seminar itu biasanya mengandung poin, mendapatkan poin. Nah, di sini calon notaris itu harus mengumpulkan 18 poin. Ini saat ini saat ini dan yang lampau. Kedepannya mungkin ada perbedaan atau mungkin ada perubahan tentang hal seperti ini. Karena kita juga belum tahu kedepannya dari organisasi, juga dari Kemenkumham sebagai pemberi SK. Nah, nanti ini yang saya terangkan yang sudah terjadi. Terus habis itu ada magang bersama. Magang bersama ini bisa 4 kali diselenggarakan oleh organisasi. Saudara ikut-ikut saja. Kalau saudara punya banyak kesibukan, ini magang-magang ini bagus juga diikuti. Karena nantinya saudara itu adalah menjadi seorang notaris yang harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu didapat dari magang-magang seperti itu. Dari seminar, dari magang, dan sebagainya. Nah, kemudian ujian kode etik notaris. Ini ujian kode etik ini harus sudah magang bersama, harus sudah mengumpulkan 18 poin. Tapi magang notaris 2 tahun ini sambil berjalan masih bisa. Jadi di sini ada ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi. Biasanya diselenggarakan lewat kantor wilayah. Terus dari situ nanti ada pengumuman dari Ditjen AHU mengenai pendaftaran diklat. Nah, ini Ditjen AHU ini di mana? Di web AHU ya. Web ahu.co.id. Nah, kalau saudara sudah lulus, saudara sering-sering buka di situ. Gitu. Karena kadang ada pengumuman-pengumuman yang penting untuk calon notaris atau gimana gitu. Nah, di situ nanti ada pendaftaran diklat. Kalau dulu itu mau ada ujian notaris yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi ujian itu dianulir oleh Mahkamah Agung bahwa kalau ujian itu diselenggarakan nantinya akan mempersulit seorang calon notaris sehingga dibatalkan. Padahal sebenarnya ujian itu adalah untuk menyaring benar-benar bahwa kita itu siap menjadi notaris. Karena diakui atau tidak, kalau kita tidak diuji, maka kita kadang juga seenaknya sendiri, kita tidak mempersiapkan diri seperti itu. Nah, ketika kita diuji, kita justru persiapannya lebih dari itu. Makanya persiapan itu yang penting untuk kedepannya. Nah, ini setelah itu ada pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris. Nah, setelah pelatihan peningkatan
kualitas jabatan notaris atau diklat ya ini. Nantinya ada pengumuman Dirjen AHU untuk pengangkatan notaris. Jadi pengangkatan notaris ini juga diumumkan di web AHU ya. Terus ada pendaftaran pengangkatan notaris. Nah, setelah pendaftaran pengangkatan notaris ini, kita mengisi di webnya itu, sekaligus juga mengirim berkas. Mengirim berkas ke nanti yang dituju alamat kantornya mana. Nah, setelah itu ada verifikasi berkas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, kalau sudah verifikasi ini, kita dituntut untuk membayar PNBP sebesar Rp1 juta. Nah, kemudian bisa terbit SK nih, SK pengangkatan. Nah, setelah terbit SK pengangkatan ini kita dapat SK, kita masih belum layak untuk buka kantor. Nah, kita harus mengajukan sumpah jabatan notaris. Sumpah jabatan notaris ini di mana? Ini sumpah jabatan notaris ini di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sini nanti kita membayar PNBP juga. Saya juga agak-agak lupa, tapi kelihatannya ini di PNBP-nya itu tergantung daerah wilayah yang dipilih. Misalnya kita memilih wilayah Jakarta, itu otomatis PNBP-nya lebih tinggi. Kita memilih wilayah yang daerah, saat ini masih ada klasifikasi ya, kelas D, kelas C, kelas B dan A. Nah, kalau zaman dulu, karena ini perubahan aturan saya juga belum tahu, itu ada klasifikasi. Jadi ada klasifikasi kelas D. Jadi kita diharap masuk ke kelas D. Kelas D itu apa? Kabupaten. Sehingga saya dulu bisa masuk ke Sukoharjo. Kalau saya harus ke Solo, saya belum bisa. Nah, setelah itu, setelah disumpah jabatan ini, kita menjalankan jabatan notaris secara nyata. Nah, jadi ini alur untuk menjadi seorang notaris. Agak panjang memang, tapi bisa dilalui. Seperti itu ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk pengangkatan notaris itu adalah fotokopi, KTP, identitas, akta lahir, surat keterangan sehat jasmani rohani, surat asli keterangan dari psikiater, terus fotokopi ijazah, terus surat magang dari kantor notaris selama kita magang 2 tahun. Saudara harus pergunakan situasi atau waktu magang itu dengan sebaik mungkin kalau saudara akan menjadi notaris. Karena saat saya tahu mungkin tidak lulusan MKN itu menjadi notaris. Karena lulusan MKN bisa ke kantor dimanapun juga bisa. Tetapi ini harus semua, kalau menjadi notaris memang harus magang itu mutlak. Dan itu pengetahuan yang sangat bagus. Pergunakan kesempatan itu untuk mendapat pengetahuan. Terus surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri karena dan jabatan lain yang tidak boleh oleh undang-undang. Terus ada SKCK juga. Nah, selain itu juga melampirkan fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU ya. Terus ada sertifikat kode etik, karena kita tadi ikut ujian, kita nanti mendapat sertifikat. Itu menjadi syarat mutlak untuk pengangkatan jabatan notaris.
Terus asli pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol notaris, nomor NPWP, pas foto, dan ada bukti store PNBP. Ini syarat untuk menjadi notaris. Nah, cara mengajukannya itu bisa online, saudara bisa melalui www.ahu.go.id. Dengan user ID saat mengikuti PPKJN, itu peningkatan kualitas. Jadi sebelum menjadi notaris kan saudara sudah ikut untuk mengikuti PPKJN ini. Jadi nanti user ID-nya ini dipergunakan sampai saudara untuk mengajukan notaris. Nah, setelah lengkap dan diverifikasi mendapat formasi, maka jadi di situ ada formasi yang kosong mana, misalnya Sukoharjo gitu ya. Sukoharjo ada formasi ya, saudara masuk di situ. Nanti ada urutan di situ. Di situ misalnya saudara urutan ke-3, sedangkan yang dibutuhkan oleh Sukoharjo 5. Berarti saudara ikut katut gitu ya. Ikut menjadi diangkat. Tapi kalau saudara urutan ke-6, berarti saudara tidak bisa menjadi notaris di Sukoharjo. Jadi itu menjadi pertimbangan pilihan saudara nantinya gitu. Kira-kira go.id ini. Nah, ini syarat pengajuan SK notaris tadi ya. Kalau syarat pengajuan SK PPAT sama sih, hampir sama, tapi di webnya www.atr ya, atr.co.id. Nah, ini surat permohonan pengangkatan PPAT, fotokopi SKCK, bebas narkoba. Terus di sini pun ada sertifikat magang di kantor ATR BPN. Nah, kalau menjadi PPAT, magangnya selain di kantor notaris, sekalian di kantor PPAT, juga ada magang di kantor ATR BPN. Jadi ini 6 bulan, magangnya 6 bulan. Tapi lebih juga boleh. Jadi nanti saudara setelah lulus, saudara bisa mengajukan magang ke kantor BPN di mana saudara akan mengikuti atau di mana saudara tinggal juga bisa. Nah, itu juga magang di kantor ATR BPN itu sangat penting sekali. Sehingga nantinya saudara tahu alur kerja mereka. Toh kalau saudara nantinya jadi PPAT, saudara bisa lebih paham pekerjaan PPAT itu apa. Nah, karena kita sebagai PPAT itu adalah membantu pekerjaannya kepala kantor BPN. Ya. Jadi harus tahu kantor BPN itu sendiri bagaimana. Terus ada surat keterangan magang dari kantor PPAT juga. Nah, di PPAT ini ada ujian PPAT. Ujian PPAT ini diselenggarakan online saat ini. Jadi saudara nanti juga melihat di webnya ATR BPN. Di situ nanti ada pengumuman biasanya kalau ada mau diselenggarakan ujian atau di pengangkatan PPAT itu di sana. Dan terus setelah lulus ujian PPAT ini pun ada peningkatan kualitas yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN. Nah ini semua juga alur ini harus saudara ikuti. Jadi selain saudara mengikuti sebagai notaris tadi, saudara juga mengikuti alur sebagai PPAT kalau saudara ingin menjadi notaris dan PPAT. Tapi kalau tidak, saudara bisa memilih salah satu, karena sekarang ini saya tidak menakut-nakuti, tapi untuk di Pulau Jawa, formasi PPAT itu sudah penuh. Jadi kemungkinan saudara harus memilih
di luar Jawa. Kalau notaris masih memungkinkan untuk di Pulau Jawa. Nanti tinggal saudara pilih mana-mana daerah-daerah yang masih ada formasi untuk notaris. Tapi kalau PPAT itu saat ini sudah penuh, sehingga harus memilih di Pulau Jawa, luar Jawa. Ya nggak apa-apa. Di luar Jawa PPAT-nya malah banyak uang. Sana bikin akte mahal-mahal gitu. Beda di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa notarisnya sudah seambrek-brek, jadi sangat kompetitif untuk harganya. Seperti itu. Nah, itu tadi ilustrasi mengenai untuk menjadi seorang notaris atau PPAT. Jadi setelah perjuangan panjang tadi itu nanti saudara dengan SK berarti saudara sudah setengah perjalanan untuk menjadi notaris PPAT. Nah, perjuangan untuk menjadi notaris PPAT yang sukses itu tapi tidak berhenti di SK dan sumpah jabatan. Namun hal itu barulah sampai di pintu gerbangnya. Saya nggak nakut-nakutin ya ini ya, tapi ini kenyataan, realita. Jadi itu baru pintu gerbangnya sebetulnya untuk menjadi seorang PPAT notaris. Nah, saat itu selanjutnya dibutuhkan kemampuan interpersonal pribadi masing-masing notaris atau PPAT. Apakah dia akan sukses atau agak-agak sukses atau bahkan gagal? Karena membuka kantor membutuhkan keahlian hukum, kenotariatan, itu pasti ya. Tapi juga keahlian manajemen kantor. Mulai dari order hingga penyelesaian termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan. Jadi memang untuk awal-awal menjadi notaris itu benar-benar perjuangan. Kalau itu saya berharap saudara mungkin lebih baik nantinya. Jadi saya masuk menjadi notaris, sudah notaris di Sukoharjo itu hampir 200 orang. Nah, bagaimana kita berkompetisi dengan sesama rekan notaris? Tapi kompetisi itu kompetisi yang sehat, tidak kompetisi saling menjatuhkan atau melanggar hukum ya. Itu tidak saya anjurkan sama sekali. Jadi selain keahlian seorang notaris juga dituntut untuk menyediakan kantor yang memadai, yang membutuhkan biaya lumayan banyak, dan juga dituntut memiliki karyawan sebagai staf yang akan menjadi saksi akta. Minimal ada 2 staf nanti yang saudara rekrut pertama kali untuk menjadi notaris PPAT, karena itu menjadi saksi di akte saudara. Jadi, nah untuk menggaji karyawan itu, untuk pengelolaan kantor itu memang membutuhkan modal. Seperti juga kita datang, kita juga butuh modal kan? Nah itu awal-awal untuk kita berusaha pasti kita membutuhkan modal. Jadi jika bulan pertama hingga beberapa bulan ke depan belum ada klien masuk, belum ada pemasukan, otomatis kita harus merogoh nih tabungan kita untuk menutup operasional kantor. Seperti itu. Tapi disitulah seni menjadi notaris. Seperti pengusaha harus berani modal di depan atau membuka kantor ala kadarnya. Menurut teori, semakin besar pengorbanan, semakin besar pula hasilnya. Jadi jangan takut menjadi notaris, tetap aja kita yakin kita bisa. Gitu. Nah, persiapan apa untuk membuka kantor notaris?
dalam waktu 60 hari setelah pengambilan sumpah jabatan, notaris atau PPAT wajib melaksanakan jabatannya secara nyata. Nah, itu harus membuka kantor, melaksanakan jabatan, membuat akta-akta otentik yang terletak dalam daerah kerjanya, menyimpan akta-akta yang dibuatnya, menerima protokol notaris atau PPAT lain. Ini kita tidak bisa mengelak, tapi kalau kita ditunjuk untuk menjadi penerima protokol, kita memang harus sanggup. Menjilid akta dan warkah pendukung akta, dan juga menyampaikan laporan bulanan. Jadi itu untuk persiapannya. Nah, setelah kita udah sumpah jabatan itu tadi, kita melaksanakan jabatan notaris. Nah, definisi kantor itu yang bagaimana toh? Kantor itu ya tentunya yang punya ruang tidak. Jadi kantor itu kan sebenarnya suatu organisasi. Merupakan suatu organisasi di mana terdapat struktur, tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang dari setiap anggota organisasi yang bersangkutan. Itu menurut teori ya, kantor itu seperti itu. Nah, siapa yang ada di dalam kantor itu? Yaitu notaris sama karyawan. Nah, jadi kalau kantornya cukup nyaman, representatif, otomatis yang ada struktur organisasi yang ada di dalamnya juga bekerjanya bisa maksimal, seperti itu. Jadi administrasi kantor dapat diartikan adalah rangkaian kegiatan menyeluruh terhadap aktivitas manajerial dan ketatausahaan dari sebuah kantor notaris. Nah, kantor notaris itu bisa memikat klien memang. Dan bisa menimbulkan kesan yang baik bagi notarisnya. Saudara bisa bayangkan kalau kantornya itu tertata rapi, saya tidak berkata harus mewah, tidak. Tapi tertata rapi, bagus, maka kantornya itu akan enak dilihat, juga dikunjungi, seperti itu. Tapi kalau kantornya kotor, tentunya kita juga, notaris sana itu kok jorok ya, jangan ke sana lah. Nah, gitu kan. Nanti juga sayang. Gitu. Sebentar. Nah, kantor notaris sebaiknya paling tidak mempunyai ruangan kerja notaris, ruang karyawan, kalau bisa ada ruang rapat atau ruang meeting. Jadi kalau ada terpisah antara ruang kerja sama ruang kerja notaris sama ruang meeting itu lebih bagus. Karena kita biasanya kedatangan klien yang rombongan ini. Nah, kalau ada ruang meetingnya, nantinya kita akan di situ akan lebih enak untuk berbicara dengan para klien kita. Karena kadang membuat PT misalnya gitu kan ada direksi, pendiri, komisarisnya pada datang semua misalnya seperti itu. Nah, itu bisa terlayani dengan baik kalau ada ruang meeting gitu. Tapi itu tidak harus. Nah, bisa juga dengan adanya ruang kerja notaris yang agak luas seperti itu. Jadi penataannya harus demikian rupa, tenang, nyaman, dan tidak terganggu misalnya dari hal yang lain. Terus setiap ruangan harus mendapat cahaya dan penerangan yang baik, otomatis ya. Jangan gelap gulita kita di situ kliennya takut nanti malam. Terus estetika kantor dan pilihan warna ruangan dapat pula mempengaruhi semangat kerja dan kesan
yang mendalam bagi setiap orang yang berkunjung di kantor notaris tersebut. Saudara bebas mengatur kantor saudara sendiri. Tapi dibuat nyaman, senyaman mungkin. Kalau saudara nyaman, otomatis yang berkunjung pun akan merasa senang. Jika terdapat dana yang cukup, maka bolehlah dikasih AC ya, supaya yang datang tidak kepanasan. Karena kalau datang kepanasan, dia harus menjelaskan banyak hal, aduh panas misalnya seperti itu. Dan harus rapi dan bersih. Jadi saya tidak menganjurkan harus mewah, tetapi paling tidak mengandung unsur ini. Nah, terus inventaris apa saja sih yang dibutuhkan dalam kantor notaris itu? Inventaris itu untuk apa toh inventaris itu? Nah, inventaris kantor itu perlu juga karena itu menunjang pekerjaan seorang notaris. Jadi kecepatan dan kenyamanan bekerja dapat terwujud jika minimal dalam satu kantor notaris terdapat inventaris atau peralatan sebagai berikut. Nah, tadi harus dalam kantor notaris itu jelas harus ada komputer. Kita tidak bisa lepas dari komputer dan printer. Terus ada internet. Ada mesin ketik. Mesin ketik masih digunakan? Masih. Itu kadang kalau kita setelah penandatanganan aktenya itu waktu belum ditanggalin atau belum dibuat nomornya, nah itu nanti penyelesaiannya pakai mesin ketik. Itu penting. Terus ada meja kursi otomatis ya, meja kursi kerja, meja kursi tamu, terus ada lemari penyimpanan, terus ada brankas. Nah, brankas ini kenapa saya anjurkan? Karena nanti kita tidak terlepas dari menyimpan hal-hal yang penting, dokumen-dokumen penting seperti sertifikat. Jadi ketika kita membuat PPJB di dalam yang dikehendaki klien, biasanya PPJB itu kan belum bisa beralih, belum bisa dilakukan peralihan hak. Karena menunggu mungkin pelunasan atau menunggu roya atau menunggu yang lain. Nah, selama PPJB berlangsung dan belum lunas atau belum dilakukan balik nama, atas kehendak para pihak biasanya sertifikat ini disimpan di notaris. Karena kita yang pihak netral. Nah, oleh karena itu kita harus menyimpan itu di di brankas. Karena yang aman, karena nanti kalau ada kebakaran dan sebagainya, kita harus bertanggung jawab itu. Jadi untuk pemilihan perlengkapan inventaris kantor, sudut pandang yang mungkin bisa menjadi pertimbangan adalah hal-hal yang meliputi apakah alat-alat tersebut dapat digunakan oleh pegawai, dan apakah alat-alat tersebut memenuhi apa saja kebutuhan-kebutuhan pegawai. Kemudian apakah alat-alat tersebut dapat membantu pegawai untuk mampu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi semakin pekerjaan kita semakin banyak, peralatan kita juga semakin dituntut untuk lebih banyak lagi. Dan pilihlah yang bisa membuat efisien. Misalnya apa? Misalnya kita harus fotokopi banyak berkas nantinya dalam pekerjaan saudara akan banyak ditemui fotokopi. Karena kadang para debitur, klien dalam hal ini datang membawa berkas. Nah, untuk berkas itu asli gitu. Terus kita fotokopi dulu. Nah, kalau kita mencari fotokopi di luar, kadang kita jauh atau tidak ada fotokopi di sekitar situ. Nah, itu memakan waktu kan, kurang efisien. Nah, gimana kalau kita juga ada fotokopi di kantor?
Tidak harus membeli, kita bisa menyewa misalnya seperti itu. Jadi itu hanya untuk efisiensi kerja. Tapi awal-awalnya bisa juga sih kita fotokopi di luar misalnya seperti itu. Nah, itu kantor, itu tadi. Terus karyawan. Kita tuh juga membutuhkan karyawan di dalam pekerjaan kita. Kita tidak bisa lepas dari karyawan karena bagaimana mungkin semua bisa kita tackle sendiri sementara kita juga menghadapi tamu, juga melayani tanda tangan dengan klien. Sementara kita juga harus mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan karyawan. Nah itu kalau kita sudah sibuk kita nggak memungkinkan itu gitu. Nah kalau mungkin awal-awal gitu ya mungkin cukup 2 karyawannya itu. Jadi demi kelangsungan kantornya seorang notaris memerlukan karyawan yang dapat membantu. Baik itu persiapan, penyelesaian maupun pengadministrasian surat-surat dokumen. Penyelesaian aktenya juga. Nah, karyawan ini diperlukan oleh seorang notaris guna membantu pekerjaannya untuk menyusun akta-akta maupun dalam melakukan administrasi terhadap akta dan dokumen lain. Karyawan notaris juga harus mengetahui dan sangat paham akan kewajiban dan tanggung jawabnya. Jadi harus mempunyai sikap pasti atas perbuatannya. Apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan dalam membuat suatu akte, karyawan ini juga harus diberitahu. Karyawan ini merupakan suatu aset bagi kita. Kalau kita sudah mendapat karyawan yang bagus, otomatis kita akan sangat terbantu dalam pekerjaan. Tapi sebaliknya, kalau karyawan kita itu tidak munafik, dalam arti pekerjaannya kurang bertanggung jawab dan sesuka hatinya sendiri, wah itu juga makan hati kita sendiri gitu. Jadi pilihlah dan latihlah karyawan itu. Dan saya juga anjurkan saudara nantinya jika bukan notaris jangan membajak karyawan dari kantor notaris lain. Nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam pergaulan sesama notaris. Karena kode etik juga tidak memperbolehkan hal itu ya. Jadi kita pilih harusnya karyawan itu yang teliti, jujur, berdedikasi tinggi, sekaligus mempunyai pengetahuan yang luas. Nah, kalau kita tidak mengedukasi mereka, mereka juga tidak terasah edukasi mereka. Makanya kita terbiasa mungkin untuk sesekali mengedukasi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang harus mereka mengerti juga. Kalau kita kalah pinter sama karyawan, nah itu nanti juga kita nggak baik, kita akan dikerjain oleh mereka, kita akan dibodohin oleh mereka. Makanya jangan mau. Makanya kita sebagai notaris BPAT harus lebih pintar dari karyawan kita. Kalau enggak, nanti kita menanggung akibatnya. Gitu. Nah, tugas pokok dan karyawan notaris itu apa toh? Oh banyak. Selain jadi saksi tadi ya, selain jadi saksi akta yang kita buat, itu bisa dia dari menyambut masyarakat pengguna jasa dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya, memberikan syarat-syarat yang harus dilengkapi, membuat draft perjanjian, menyiapkan akta, menyiapkan salinan akta, membuat dan mengisi buku-buku yang wajib menurut undang-undang, membuat laporan, menjilid akta, serta warkah, memberitahu dan menyerahkan pekerjaan yang telah selesai, menyerahkan atau mendaftarkan akta yang untuk diproses di kantor pertanahan. Itu semua dilakukan oleh karyawan. Apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Kita bisa. Tapi bagaimana bisa kalau kita sudah sibuk dengan tamu? Nah, otomatis kadang kita nggak ada waktu untuk itu. Maka itu diserahkan oleh karyawan. Tetapi jangan semuanya diserahkan oleh karyawan. Kita juga harus tahu akan pekerjaan itu. Karena kita yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.
Nah, terus ada pendokumentasian arsip. Nah, itu arsip itu juga penting karena kita harus bisa mengelola arsip itu semudah mungkin. Jadi pada waktu menyimpan itu perlu pengaturan dokumen secara sistematis dan rapi. Itu agar arsip tersebut ketika kita membutuhkan itu bisa kita dapatkan secepat mungkin. Kalau arsip itu nantinya karena arsip ini berlaku seumur hidup loh. Jadi kita tata sebagus mungkin, serapi mungkin, dan semudah mungkin untuk kita cari. Nah, notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota ya. Dan wilayah jabatan notaris menyangkut adalah meliputi seluruh provinsi tempat kedudukannya. Nah, dalam waktu 60 hari setelah pengambilan sumpah jabatan, notaris wajib menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan teraan, cap stempel kepada kepala kantor wilayah hukum dan HAM, kepala BPN, bupati atau wali kota, ketua PN, juga ketua MPD. Nah, itu semua perlu diberi. Terus memasang papan nama dalam bentuk dan ukuran yang ditetapkan oleh UJN ya. Ini saudara udah tahu kan? Di situ ada nama lengkap, tanggal, nomor SK, tempat kedudukan, alamat kantor, dan telepon. Sehingga orang kalau melihat, oh ada nomor teleponnya, besok bisa kita telepon dulu misalnya seperti itu. Terus membuat stempel yang ukurannya ditetapkan oleh UJN. Nah, dalam menyiapkan kantor tadi, sekaligus kita juga menyiapkan protokol notaris. Ini saudara sudah dapat di peraturan dasar PJN, peraturan jabatan notaris ya. Saya hanya mengulang di sini. Ini protokol notaris itu apa saja? Itu ada minuta akta, ada buku daftar akta atau reportorium. Nah, itu saudara harus kuasain semua, harus punya semua. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan notaris atau legalisasi, atau di bawah akta di bawah tangan yang didaftar atau bukan akta, surat ya, surat di bawah tangan yang didaftar atau legalisir atau bar making. Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, yaitu di buku itu ada buku khusus untuk warmek sama legalisasi, terus buku daftar nama penghadap atau kleper, buku daftar protes, terus buku daftar wasiat. Ini harus, meskipun nanti saudara tidak ada yang akan membuat wasiat di kantor saudara, tetapi ini juga tetap harus dibuat meskipun nihil. Dan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, notaris wajib membuat dan melaporkan wasiat, daftar wasiat ke AHU ya. Sekarang sudah online juga, ke www.ahu.co.id. Nah, terus ada buku daftar lain yang harus disimpan notaris, misalnya buku tentang perseroan terbatas. Jadi siapa yang membuat PT di tempat saudara nanti mudah untuk dibuat di situ. Terus mungkin buku tentang pengikatan dengan perbankan. Nah, mungkin di situ saudara juga bikin sendiri. Nah, itu harus dibuat. Harus ada buku-buku ini. Nanti kita suatu saat diperiksa oleh MPD, kita pasti diminta buku-buku tersebut. Jadi protokol notaris tadi mesti disiapkan. Nah, itu hal yang harus disiapkan. Terus di samping buku tadi, selain protokol notaris, itu kita juga ada daftar buku akta harian, arsip warkah akta, arsip yang bersihkan kopi,
surat yang di bawah tangan yang disahkan, kopi kolasione, buku surat masuk, surat keluar, dan mungkin tanda terima, buku daftar tanda terima tentang dokumen seperti itu. Itu ada, kita siapkan juga. Nah, itu tadi notaris. Kalau kita juga membuka PPAT, entah itu kalian saudara itu bisa nanti bersama-sama diangkat sebagai notaris dan PPAT, atau mungkin salah satu dulu, kemudian nanti menyusul yang salah satunya lagi, itu sangat memungkinkan. Nah, tempat kedudukan PPAT adalah kabupaten atau kota. Jadi belum ada PP Permen ya. Permen itu yang mengatakan bahwa wilayah jabatannya se-provinsi, tapi belum saat ini. Terus menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, sama seperti notaris, tapi ini juga pada kepala BPN juga. Terus memasang papan nama seperti yang ditentukan oleh menteri. Jadi ukurannya apa, saudara nanti bisa lihat di peraturannya ya. Nah, ini terus membuat stempel juga. Stempelnya ukurannya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Menteri Agraria. Jadi tidak bisa kita selera B, aku mau bikin stempel yang sedikit nyentrik, nggak boleh itu. Menyimpan buku daftar akta sebanyak 1 buah. Nah, ini kalau di PPAT itu memang semua daftar akta itu dibuat satu jenis dalam satu buku. Nah, selain dokumen itu ada buku agenda surat keluar, agenda surat masuk, buku ekspedisi, buku tanda terima penyerahan dokumen, dan sebagainya. Itu saudara juga siapkan. Terus, PPAT dapat membuat akta otentik yang terletak dalam daerah kerjanya. Jadi hanya boleh di daerah kerjanya saja. Menyimpan akta-akta yang dibuatnya, menerima protokol PPAT lain kalau ditunjuk, menjilid akta dan warkah, menyampaikan laporan bulanan, itu yang ditunjukkan kepada kantor ATR BPN setempat, badan keuangan daerah setempat, terus kantor pajak pratama. Nah, itu harus, ini laporan-laporan tersebut harus dibuat setiap bulannya. Kalau keterlambat biasanya ada denda seperti itu. Itu adalah hal-hal yang dalam pelaksanaan jabatan notaris dan PPAT. Nah, terus bagaimana tuh pelayanan yang ideal di kantor notaris atau PPAT? Itu kita bisa melayani ya. Dalam melayani itu bagaimana ya? Dalam melayani itu kita pertama pasti mendengarkan penjelasan masyarakat pengguna jasa dengan seksama. Jadi jangan bosan kita itu menjadi pendengar yang baik dari klien kita, dari calon klien. Dan justru kita meminta dia untuk bisa menceritakan semuanya. Karena nantinya kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang mereka ucapkan tentang akta yang akan kita buat seperti itu. Terus memberikan penjelasan, masukan, dan informasi yang mudah dimengerti oleh dan diterima oleh masyarakat pengguna jasa. Jadi, selain menjadi pendengar yang baik tadi, kita harus solutif ya. Kita harus memberi penjelasan, masukan yang mudah dimengerti karena tidak semua klien yang kita terima itu berpendidikan tinggi. Tidak semua klien yang kita terima itu mengerti tentang hukum. Jadi, banyak juga yang pendidikannya masih rendah, makanya kita harus mengkomunikasikan ke mereka sejelas mungkin dengan bahasa yang mudah diterima. Otomatis kita juga harus tepat, cermat dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Karena kita adalah pejabat yang sudah dipercaya ya oleh negara untuk membuat akta otentik. Makanya kepercayaan itu atau trust
yang diberikan kepada kita harus kita jaga dengan kecermatan sebagai seorang notaris dan PPAT. Nah, kecepatan itu juga mempengaruhi proses pelayanan kita. Kalau semakin cepat, pelayanan kita akan semakin dihargai oleh pengguna jasa kita. Bertindak jujur, seksama, adil, dan tidak berpihak. Seperti itu. Jadi jujur itu, adil itu dalam hal ini ya, yang masuk kriteria apa? Adil yang bisa diterima oleh semua orang ya. Jadi yang jadi standar dalam kehidupan banyak orang lah adil itu. Karena adil itu juga sifatnya subjektif, tapi bagaimana kita menjalankannya sebisa mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Nah, itu terus kiat melayani klien dan prosedur urusan kantor. Kita harus bisa membina hubungan yang baik dengan klien. Sepahit apapun hubungan kita dengan klien, sangat mungkin kita itu dalam perjalanan itu nanti kita akan sering diserang oleh klien. Nah, klien kita itu macam-macam. Ada yang penyerang, ada yang nyinyir. Kita dituntut di situ untuk tetap membina hubungan baik. Karena sebisa mungkin klien yang datang hari ini, dia akan datang di kemudian hari dalam urusan yang berbeda. Nah, itu pinter-pinternya kita mengelola itu. Terus perkuat strategi pelayanan. Ya, bagaimana kita melayani yang baik? Maksudnya, kita dalam menjalankan pekerjaan kita, itu memang harus memberikan servis yang terbaik. Tapi ingat, kita tidak boleh melampaui batasan aturan yang sudah ditetapkan dalam UJN dan peraturan jabatan PPAT lainnya. Jadi dalam setiap pekerjaan kita tidak bisa melanggar itu, sehingga pelayanan yang kita berikan pun tidak over service, tapi tetap better ya, mesti ya, itu yang terbaik. Memberi yang lebih baik. Sabar dalam menghadapi klien. Dan nanti saudara akan menemui banyak jenis klien. Seperti saya juga sudah banyak menemui banyak klien. Klien saya itu ada macam-macam, ada yang kalau kalimatnya kalau dirasa itu menyakitkan, itu juga ada. Ada yang baik, itu juga ada. Ada yang nyusu-nyusu kalau dalam bahasa Jawa. Ada yang minta cepat, sangat cepat, tapi dia mau membayarnya murah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus dituntut sabar dalam menghadapi klien. Terus bisa memecahkan masalah klien dengan mencari jalan keluarnya. Nah, prosedur di kantor notaris ini tidak selalu demikian ya, tetapi saya hanya menggambarkan, karena ini saudara belum terjun di kantor notaris, saya hanya menggambarkan sedikit gambaran, walau tidak selalu demikian. Jadi pada saat tamu datang, pertama akan disambut oleh pegawai di meja resepsionis. Di bagian ini pegawai menanyakan maksud dan tujuannya. Nah, jika klien itu cukup bisa dilayani oleh resepsionis tadi, ya udah cukup. Nanti dia mau bikin apa, nanti pada saat hari hanya sudah diperjanjikan, nanti bisa ketemu notarisnya, misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang dia tidak cukup bertemu dengan resepsionis, dia tidak puas. Dia maunya ketemunya sama notarisnya, karena dia mau konsultasikan semua problematikanya, seperti itu. Maka jika calon klien akan bertemu notaris, pegawai kantor notaris mengantar dan mempersilahkan calon klien ke ruangan notaris. Dan jika notaris sudah dapat ya waktunya untuk melayani, maka calon klien diminta untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Nah, dalam hal ini notaris mesti meminta data lengkap terkait penjelasan klien. Misalnya, Bu, saya mau
jual beli, saya mau menjual tanah saya di sini ini dengan harga sini. Nah, apa yang kita minta? Datanya. Tentunya kan kita minta data sertifikat, identitas. Terus kita mendengarkan ceritanya, ternyata dia berasal dari warisan. Nah, otomatis kita juga minta surat keterangan warisnya. Nah, kalau surat keterangan warisnya ternyata ada yang sudah meninggal lagi, ahli waris yang lain. Nah, berarti kita minta data yang surat keterangan waris lebih dari satu lagi. Misalnya seperti itu. Terus data lengkap tersebut selanjutnya diberikan ke pegawai untuk dibuatkan draftnya. Misalnya mau bikin perjanjian agen, membuat perjanjian dengan sebagai distributor misalnya gitu. Nah, kita sebagai notaris nanti bisa diskusi dengan pegawai kita, staf kita untuk membuat draft seperti yang kita kehendaki. Tentunya dia pegawai tidak bisa langsung kita lepas, tapi kita guidance-nya, kita beri petunjuk caranya seperti ini gitu. Nah, setelah draft selesai, kita pun sebagai notaris tidak lepas tangan, kita masih mengkoreksi draft tersebut. Nah, jika draft perjanjian sudah kita berikan ke klien ternyata sudah oke, oleh klien disetujui, maka kita bikin waktu kapan akan ditandatangani. Nah, jadi setelah akta ditandatangani oleh para pihak, saksi akta, maka dibuatlah salinan akta. Salinan tersebut kemudian diserahkan kepada para pihak, dan untuk akta PPAT untuk proses pendaftaran kantor pada kantor pertanahan setempat. Jadi demikian alurnya menjadi seorang notaris dan PPAT. Memang tidak mudah sih. Masih yakin mau menjadi notaris dan PPAT? Yakin ya, jangan takut, semua bisa dilewati. Jadi saya ada kalimat penutup di sini. Jika rencanamu tidak berhasil, ubah rencanamu, bukan tujuanmu. Semoga ini bisa menjadi kalimat saat nanti saudara menemui kendala dalam perjalanan saudara menjadi seorang notaris dan PPAT. Oke, kembali ya, saya ini tidak ada yang memasang video lagi nih. Sampai di sini sudah jelas penjelasan saya? Atau masih ada yang mau ditanyakan dari saudara? Silahkan saudara untuk menanyakan jika memang ada yang mau didiskusikan dengan saya, atau sudah cukup jelas dari penjelasan saya. Tidak ada yang bertanya? Sudah cukup jelas Bu, ya? mohon izin bertanya, Bu. Oh ya. Terkait Namanya? magang yang nama saya Maeswadita. Ya. Terkait magang yang BPN itu, Bu, selama 6 bulan itu apakah kita hanya bisa di satu wilayah saja atau bisa berpindah, Bu, seperti itu? Oke. Boleh sih, kita magang dimanapun. Jadi misalnya saudara ada di Solo ya, di Surakarta. Tidak selalu harus saudara magang di BPN Surakarta. Saudara bisa magang di Klaten. Saudara bisa magang di Cirebon. Saudara bisa magang dimanapun saudara berada, yang memudahkan saudara untuk bisa magang di situ. Karena yang sekiranya bisa saudara kunjungi kalau dekat ya, paling dekat gitu. Jadi dimanapun saudara magang tidak masalah. Nantinya kan setelah selesai magang, selesai 6 bulan itu saudara akan dapat sertifikat magang dari kantor BPN setempat, dan itu dipakai untuk mengajukan SK itu tadi. Jadi dimanapun boleh.
tidak terikat seperti itu. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain yang bertanya? Sudah siap semuanya menjadi notaris PPAT? Tapi setidaknya saudara akan dapat gambaran dari penjelasan saya bagaimana perjuangan menjadi seorang notaris dan PPAT. Jangan mudah menyerah. Nanti dalam perjalanan itu mungkin saudara ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan, bahkan setelah menjadi notaris pun hambatan yang akan saudara temui mungkin lebih banyak. Karena saya bicara seperti ini, saya akan mengalami sendiri. Tapi tidak apa-apa, kita jalani, kita hadapi. Ingat ya, dalam setiap keberhasilan pasti ada kegagalan. Dan dalam kegagalan itu pasti ada keberhasilan. Jadi itu satu paket. Maka jalani saja, hadapi saja. Perkuat mental kita. Satu itu, penting itu. Menjadi notaris dan PPAT selain pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan hukum yang kita miliki, kita harus mental kuat. Nah, karena dalam perjalanan menjadi PPAT, kita tuh bekerja dengan diri sendiri. Kita nggak punya atasan, nggak punya tempat perlindungan. Maksudnya dalam situasi saat itu kita harus berlindung di atasan kita. Nah, itu nggak ada. Jadi kita semua ngadapin. Jadi akibat apapun yang kita kerjakan nantinya ya menjadi tanggung jawab kita. Tapi tidak usah takut, saya tidak menakut-nakuti. Kalau nantinya ada klien-klien yang protes dengan hasil pekerjaan kita, itu banyak terjadi. Padahal kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, pertama hadapi dulu dengan senyuman ya mungkin ya. Terus habis itu kita selesaikan masalah-masalah yang dia protes itu apa. Kita jelaskan sejelas mungkin. Seperti itu. Nggak usah takut menjadi notaris dan PPAT. Tapi tekuni dan perbanyak saudara untuk membaca pengetahuan hukum, aturan-aturan terbaru. Karena kita tidak bisa lepas dari aturan-aturan terbaru. Jadi, kalau kita masih berputar pada aturan lama, nanti ada aturan baru kita nggak tahu, kita sendiri yang akan rugi dan akte yang kita buat bisa salah. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri kuliah magang dan KKL kali ini. Selamat berjuang menjadi seorang notaris dan PPAT. Ini saudara sudah mulai tesis nih? Sudah ya? Nah, sudah, Bu. Ya, itu yang saya ingin ingatkan ketika saudara mulai tesis, saudara akan lupa dengan pengetahuan tentang notaris. Padahal pengetahuan notaris itu menjadi nantinya yang akan kita geluti di kemudian hari. Nah, tapi pesan saya jangan lupa, maksudnya karena kalau tesis itu kan banyak kita ke teori hukum, sebenarnya sedikit banyak tidak ke praktek yang akan nanti kita jalani. Tapi tidak masalah. Hanya jangan lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah kita kuasain sebelumnya, yang telah diajarkan sebelumnya. Jadi karena nantinya itu yang menjadi pekerjaan saudara dan tanggung jawab saudara. Tapi bisa kok. Saya aja nanti setelah lulus, saya juga masih bisa kuliah lagi, menjadi dokter, dan saya juga menjadi dosen. Juga selain menjadi notaris. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Itu ya. Selamat melanjutkan studi, menyelesaikan tesis. Semoga saudara berhasil semua. Nantinya juga ketika maju menjadi notaris dan PPAT, saudara tekuni itu jangan mudah putus asa. Ketika kita pertama-tama membuka kantor,
belum ada klien yang masuk, tidak masalah. Nanti dalam perjalanan waktu pasti ada klien yang datang. Dulu waktu saya bulan pertama gitu ya masih aktenya masih 1-2 gitu. Tapi nanti lama-lama juga bertambah terus. Seperti itu, jaga kesehatan untuk saudara semua dan selamat belajar. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Atas perhatian Bu Susi. Dadah. Udah, selesai. Live. Sudah melengkapi presensi belum? Ayo. Enggak, itu Zoom. Udah, Pak. Ampun, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, matur suwun, Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini sebenarnya nggak masuk.